Pemirsa, Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, sejumlah masjid di Jakarta melaksanakan pemotongan hewan kurbannya secara mandiri. Salah satunya di Masjid Nurul Falah Pramuka Jati, Senen, Jakarta Pusat. Meski dilakukan secara mandiri, pihak pengurus Masjid Nurul Falah Jakarta Pusat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dalam proses pemotongan hewan kurban. Proses pemotongan hewan kurban dilakukan di area terbuka, yakni di tepi Jalan Pramuka Jati. 10 kambing dipotong di Masjid Nurul Falah. Mencegah timbulnya kerumunan, pengurus masjid membatasi jumlah panitia yang bertugas, yaitu hanya 15 orang panitia. Warga yang tidak berkepentingan dilarang mendekat ke area pemotongan hewan kurban. Setiap panitia yang bertugas juga dipastikan dalam kondisi sehat. Selain itu, dalam proses pemotongannya, panitia yang bertugas diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan. Untuk memutus penularan COVID-19, pengurus masjid juga melarang warga untuk datang langsung mengambil daging kurban. Nantinya, para panitialah yang akan membagikan daging kurbannya langsung ke rumah-rumah warga. Dinonya bukan itu konveksi itu sih. Lalu bagaimana pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Jakarta? Hadirkan kami Vicky Rian di Masjid Nurul Falah di kawasan Pramuka Jati, Jakarta Pusat. Vicky, sejauh ini berapa hewan kurban yang sudah dipotong dan bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Apakah panitia benar-benar mematuhi protokol kesehatan, Vicky? Ya, baik Fandi dan juga pemirsa, memang sejauh ini sudah ada 10 kambing yang dipotong di Masjid Nurul Falah, Pramuka Jati, Senen, Jakarta Pusat. Dan berbicara mengenai protokol kesehatan, memang ini Masjid Nurul Falah menjadi salah satu masjid yang hari ini memotong hewan kurban secara mandiri. Protokol kesehatan ini cukup ketat dilaksanakan oleh para pengurus masjid, di mana memang proses pemotongan tadi kami melihat ini dilakukan di tepi Jalan Pramuka Jati, sehingga ini area terbuka dirasa cukup aman. Selain itu, para pengurus masjid memang di hari sebelumnya ini, sebelum hari pemotongan juga telah membersihkan area pemotongan ini dan telah mendisinfeksi. Selain itu memang bahkan para warga yang cukup banyak di area sini memang dilarang mendekat ke area pemotongan guna mencegah timbulnya kerumunan. Dan panitia yang bertugas pun ini juga dibatasi, yakni hanya sekitar 15 orang saja. Dan para panitia yang bertugas ini juga dipastikan dalam kondisi sehat. Selain itu, mereka dalam proses pemotongan ini juga diwajibkan memakai masker dan memakai sarung tangan, dan dilarang mereka juga saling berkerumun, dan mereka satu sama lain ini juga menjaga jarak. Dan saat ini pihak panitia pun masih melakukan proses pemotongan. Mereka tengah membagi daging kurban menjadi potongan lebih kecil dan nantinya akan didistribusikan ke warga. Dan guna memutus penularan virus corona, memang panitia ini juga melarang warga untuk datang langsung ke area ini, dan nantinya daging kurban akan didistribusikan ataukah dibagikan ke warga ke rumah masing-masing oleh panitia. Fandi. Baik, terima kasih Vicky Rian untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah kembali memberlakukan pembatasan aktivitas dalam perayaan Hari Raya Idul Adha. Tujuannya untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Karena saat kita lega, bukan tidak mungkin virus corona menular di tengah-tengah kegembiraan Hari Raya. Kedua Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi, pemerintah meniadakan izin sholat id di masjid atau lapangan. Warga diimbau menunaikan sholat id di dalam rumah bersama keluarga. Pemotongan hewan kurban pun tidak diperbolehkan di masjid atau di lapangan di tengah permukiman warga. Pemerintah mengimbau pelaksanaan pemotongan hewan kurban di rumah pemotongan hewan yang sudah tersedia. Tingginya angka penularan COVID-19 menyebabkan pemerintah harus menarik rem mobilitas warga, salah satunya adalah dengan aturan PPKM darurat. Warga yang beraktivitas atau berinteraksi di luar rumah rentan dengan penularan COVID-19. Berikut titik lengah atau resiko penularan COVID-19 saat Idul Adha. Interaksi saat melihat hewan kurban, interaksi dengan petugas di kandang, transaksi pembayaran uang kertas dengan petugas, alat potong kurban yang dipakai bersamaan, alat timbang yang dipakai bersamaan, kontak fisik saat distribusi daging kurban.
Pemerintah tidak melarang warganya untuk berkurban, namun pemerintah melarang adanya kerumunan dan aktivitas yang cenderung menciptakan kerumunan saat membeli hewan kurban. Pemotongan hewan kurban cukup diwakilkan oleh pengurus yang sudah ditentukan warga. Maksimal hanya 3 orang saat pemotongan. Pendistribusian daging kurban hendaknya para petugas menerapkan protokol kesehatan dan warga yang diberikan daging harap diterima dari petugas dengan menjaga jarak. Diharapkan proses berkurban pada tahun ini tidak menjadikan klaster baru dari penyebaran virus corona. Tim Liputan, Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, di tengah masa pandemi COVID-19, perayaan Idul Adha di Denpasar, Bali dilaksanakan dengan pembatasan. Salah satunya proses pemotongan hewan kurban yang diawasi ketat oleh pecalang desa adat untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan benar. Sejumlah pecalang Banjar Buana Agung pada Sambiang, Denpasar Barat disiagakan di Gedung Serbaguna Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Seperti tahun sebelumnya, dalam proses pemotongan hewan kurban, pengamanan adat selalu disertakan. Namun untuk tahun ini terasa berbeda, karena selain melakukan pengamanan di masa pandemi dan pengetatan aktivitas warga, pecalang juga bertugas memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan tertib dan benar. Untuk keamanan udah sering, juga musim bencana seperti sekarang ini, seperti COVID, itu sudah dilaksanakan soal prokes, memakai masker, jaga jarak, sudah sering saya tahu dilakukan untuk program selanjutnya. Bertepatan dengan berakhirnya penerapan PPKM darurat, pemerintah pusat juga menerbitkan sejumlah ketentuan dalam perayaan Idul Adha tahun 2021. Melalui surat edaran Gubernur Bali, pemerintah Provinsi Bali juga mengatur pelaksanaan perayaan Idul Adha. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari iNews melaporkan. Pemirsa, selalu ada yang unik saat penyembelihan hewan kurban, seperti yang terjadi di salah satu wilayah di Simalungun, Sumatera Utara. Seekor sapi dengan berat 500 kg kabur saat akan disembelih. Seekor sapi kabur saat akan dibawa ke lokasi pemotongan hewan kurban di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Diduga sapi tersebut terlepas dari ikatan saat dikeluarkan dari kandangnya. Warga berusaha mengejar dan menenangkan hewan yang akan disembelih saat Hari Raya Idul Adha. Sapi ini berhasil diamankan setelah menyebur ke dalam persawahan dalam kondisi lemas. Setelah 1 jam, sapi korban berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke dalam mobil yang akan membawanya ke lokasi pemotongan hewan kurban. Seorang wanita menangis tak bisa menjenguk ibunya yang sakit keras akibat terkena penyekatan. Kami kembali dengan informasinya usai jeda.